Apa yang dimaksud pengukuran daya, energi, dan faktor daya listrik? Amatilah gambar berikut. Apa yang didapat dari gambar berikut? Oke, jadi ini pengukuran daya pada rangkaian DC. Lihat di sini. Untuk mengukur daya pada rangkaian DC sangat simpel. Kita perlu voltmeter dan ampermeter ya. Kemudian nanti dikalikan V kali A gitu ya. V kali. Tapi di sini arus yang mengalir atau tegangan yang terasa oleh beban ini harus dikurangi dengan VA. Tapi ini kecil sekali ya. Jadi yang kedua ini ditukar posisi ampermeter dan voltmeternya. Tapi yang jelas hasilnya tinggal dikalikan saja A kali V atau I kali tegangan kali VL. Itu adalah daya yang terukurnya. Jadi memang harus dikurangi dengan ini kalau di sini nilai VA, di sini nilai IV. Tapi ini diusahakan kecil sekali sehingga daya yang terukur bukan daya sebenarnya ya. Oke, sekarang kita bicara mengenai daya AC ya. Jadi yang diukurlah nilai efektifnya. Nilai efektif adalah nilai yang menghasilkan energi listrik ya. Jadi ini ada misalnya ini komponen tegangan, yang ini arus ya. Oke, ini P itu merupakan perkiraan arus dan tegangan. Ini tegangan maksimum, arus maksimum. Hasilnya diambil yang efektifnya, E kali I cos theta atau cos phi ya. Jadi nilai efektif itu nilai yang dapat dirasakan seperti nilai DC ya. Jadi kalau pakai DC terasa panas dengan sebesar harga itu, maka di AC pun seperti itu. Nah ini kita lihat juga mengenai diagram Pasor pada AC ya. Jadi AC itu tergantung beban. Kalau bebannya resistif atau resistansi murni itu sepasa. Arus dan tegangan satu pasa. Kalau bebannya induktif atau induktansi itu bebannya arusnya terlambat, lagging sini. Ini V, ini lagging. Ini diagram Pasornya ya. Kalau arusnya bersifat resistif, kapasitif ya, maka arus mendahului jadi leading. Jadi arus itu lebih duluan munculnya di atas baru tegangan ya. Jadi arus yang terendah ini harus lebih duluan tegangan. Kita sambung. Nah ini faktor daya. Jadi daya itu dalam segitiga daya dibagi 3 ya. Ada daya VA-nya, daya aparennya ya, dan daya reaktifnya yang VAR ini, dan daya aktifnya atau daya nyatanya, daya real, daya semunya kadang-kadang V kali A ya. Atau daya total sebenarnya ini bukan daya semu. Kemudian ada faktor daya itu cos phi. Cos phi adalah perbandingan antara W dibagi VA ya, itu cos phi-nya. Sambung. Ini bagaimana cara mengukur daya satu pasa dengan langsung dengan wattmeter satu pasa ya. Itu bisa ya. Jadi ini untuk daya AC. Langsung aja dipasang satu pasa ya. Sini sambungkan, ada untuk arus, untuk tegangan, keluarnya daya sini. Tapi sekarang sudah banyak peralatan yang cukup canggih ya, dengan alat seperti ini kita udah bisa mengukur dayanya. Ini alat ukur wattmeter. Ini bahkan bisa mengukur kWh-nya, bisa mengukur tegangan, daya, dan lain-lain di sini ya. Ini harganya pun cukup murah. Ini banyak di pasaran seperti ini ya. Oke, kita sambung ke ini metode pengukuran daya AC ya. Jadi kita lihat di sini. Jadi jika kita hanya memiliki 3 voltmeter, kita bisa mengukur daya AC pada beban ini, pada beban di sini. Caranya pasang di sini, resistor di sini. Jadi ini ukur tegangan di sini, tegangan di resistor, dan tegangan total di sini. Maka diperoleh seperti nanti V1 itu tegangan total kan, V2 itu I kali R di sini, V3 di sini yang di beban ini, V3 itu V di beban ya. Nah sehingga daya yang dirasakan pada beban itu adalah seperti ini. Jadi daya totalnya itu V1 kali I kalikan ini, kalikan dengan cos theta-nya. Tipe seperti ini, V1 kali V2 per R cos theta. Oke, diperoleh jadi ini. Kita masukkan nilai-nilainya, diperoleh seperti dari sini akhirnya dapat nilai ini ya. Jadi dayanya itu 1/2 kali R kali V2 V3 dari V1
ini harusnya V3 di sini nih, ada yang salah. Ini harusnya V3 ya. Ini V3, ini V1, V2, ini ketukar ya. Jadi V3 ini penjumlahan. Ini harusnya V3 ya. V3, ini bukan V1. Ini V1 di sini, ini V3 ya. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, ini kesalahan ya. Oke, sambung lagi. Oke, ini jika tersedia 3 ampere meter saja, maka kita buat rangkaian sebagai berikut ya. Jadi kalau ini betul ya, I1 nya yang paling panjang. I1 sama dengan I3 tambah I2. I3 tambah I2 ya. Sehingga ini harusnya I1 ya. I1 sama dengan I3 tambah I2 ya. Karena I3 itu yang paling banyak, paling panjang ya. Ini salah, ini 3 ya. Jadi dayanya itu V kali I1 cos theta. Nah ini, sehingga akhirnya, jadi ini harusnya posisinya kalau begini, ini I3, ini I3, ini I1 ya, ini juga I3, ini ketukar. Jadi I3 itu harusnya di sebelah sini ya. Hasilnya bisa diperoleh seperti ini ya. Oke, tidak apa-apa, yang penting rumusnya hampir sama ya. Nah, sekarang bagaimana mengukur daya 3 pasa? Nah, untuk mengukur daya 3 pasa, kita bisa melakukan satu ini, wattmeter atau VA meter satu buah besar ya. Tapi bebannya beban 3 pasa nih. Tapi karena ini bebannya tinggi, arusnya juga tinggi, tegangannya tinggi, maka di sini pakai current transformer, diperkecil dengan trafo arus, ini pun diperkecil dengan trafo tegangan, sehingga nilai yang terukur ini kelihatan lebih kecil, tapi dikalibrasi lagi gitu ya, karena ini besar sekali nilainya ya. Dan metode lainnya adalah metode dengan 3 wattmeter. Kalau ini dengan 1 wattmeter, ini dengan 3 wattmeter ya. 3 wattmeter. Ini tegangan yang terukur, tegangan tiap fasa nih. P1, P2 ini daya fasa 1, ini daya fasa 2, ini daya fasa 3 ya. Dijumlahkan P total P1, P2, 3. Tapi ini tegangan yang terukur, tegangan dari fasa ke netral. Nah, kalau ini dengan 2 meter saja sebenarnya cukup ya. Tapi ini arusnya arus saluran, tapi tegangannya antar fasa kalau ini ya. Misalkan yang sekarang antar fasa tegangannya ini 380, kalau ini tegangannya 220 ya. Tapi hasilnya akan sama nanti ya. Yang ini kadang disebut metode Aron ya. Metode Aron ini metode biasa ya. Sambung. Nah, ada juga dengan mengukur daya 3 pasa tapi dengan 3 buah ampere meter dan 3 buah voltmeter seperti ini ya. Nah, ini juga bisa dilakukan seperti ini. Ini source-nya, ini bebannya. Ini pengukuran arus, pengukuran tegangan antar saluran ini ya. Nanti dijumlahkan semuanya, dapat daya 3 pasa. Nah, bisa juga dengan seperti ini. Nah, jadi ini kalau di Jepang disebutnya teori Brondel ya, teori Brondel. Nah, ini cara yang lebih disukai 3 pasa, tapi ini lebih simpel lagi. Cuman 2 ampere meter dan 2 voltmeter. Kalau yang tadi kan 3 ampere meter, 3 voltmeter. Kalau ini cukup 2 saja ya. Nah, saya pikir itu saja perhitungan tentang pengukuran tentang daya. Nah, ini adalah contoh wattmeter 1 pasa dan 3 pasa. Ini wattmeter 1 pasa, ini wattmeter 3 pasa ya. Sekaligus langsung. Oke. Nah, sekarang kita latihan soal saja, ke soal-soal. Ini sudah dijelaskan sebelumnya. Coba kita diminta mengukur menentukan daya ya dari rangkaian pengukuran berikut ya. Ini berapa daya pada sistem ini, pada R ini. Jadi arusnya di sini mengukur daya dilakukan dengan voltmeter yang mempunyai retakan dalam sebesar RV 20 kilo dan R seperti berikut ya. Tentukan berapa dayanya, diketahui misalnya, nanti saya akan perjelas nih soal ini ya, soal nomor 1 ini ya. Nah, soal nomor 2, suatu pengukuran daya 1 pasa dengan 3 ampere meter, dapatkan I1 25 ampere, I2 nya 7 ampere, I3 nya 20 ampere, R nya 30 ohm, hitung cos V dan daya pemakaian. Dan yang terakhir adalah daya 3 fasa. Ini beban 3 fasa, P1 nya 5950 watt, P2 nya 2380 watt ya. Arus yang mengalir pada masing-masing fasa ini 10 ampere.
tegangan antar pasal 600 volt. Hitunglah daya total dan faktor daya. Anda hitung dulu daya total tinggal V kali I nanti di sini ya. Dan itu S-nya, V-nya ini jumlahkan, wattnya jumlahkan. Nanti faktor daya tinggal bagi saja P total dibagi S ini. Oke, saya pikir itu saja untuk kuliah daya ini. Semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.